Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilindungi dari bala, dari penyakit, dari segala musibah yang masih melanda di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Yang kemarin kita bersama-sama juga memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 76 ya. Gimana adik-adik kabarnya? Halo. Gimana kabarnya adik-adik? Baik, alhamdulillah alamin ya. Di kampungnya ada lomba? Tidak ada. Oh, mboten wonten. Itu diem-diem baik berarti ya kampungnya ya. Ini apa bisa di on cam kan atau lagi-lagi malu-malu atau mungkin sambil rebahan ya, nendes combat, nendes tembok ya, sambil megangin bantal gulingnya terus di off cam kannya. Santai ya sama bapak ya, dikarenakan ya saya masih muda, masih masih tahulah bahasa-bahasa anak-anak sekarang ya, rebahan ya, santuy seperti itu ya. Ya, langsung saja. Tak kenal maka tak tak apa, tak cinta, tak sayang, tak aruf ya. Tak kenal maka tak aruf. Ta'aruf itu apa? Kenalan. Biar saling kenal, biar saling apa? Tahu satu sama lain. Nanti kakak juga pengen tahu Mbak Nia Syafira, Mbak Jasmine, Mbak Kafa, Mas Farel, dan lain sebagainya ya. Sebelum kakak kenalan satu-satu, kakak mau perkenalkan diri kakak dulu ya. Lanjut. Nah, ini identitasnya kakak ya. Nama Muhammad Fahreza, biasa dipanggil Reza. Fahreza ya. Bisa dipanggil Pak, Kak, Mas, Ca, AA, dan sebagainya ya. Mungkin lewat pendidikannya kakak ini gak pernah sekolah di madrasah sebelumnya. Kakak sekolah di SDN negeri, di SMP negeri, lalu lanjut ke SMK negeri. Ke SMK lari ke pendidikan agama Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang alhamdulillah ini kakak bisa meet bareng adik-adik sekalian bersama-sama di sini untuk pembelajaran akidah akhlak. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kelasnya adik-adik sekalian di kelas 8G ya. 8G ya, akidah akhlak. Terus pernah mondok juga. Lalu duh, pertanyaannya, SMK 4 jurusannya apa kak? Jurusannya produksi grafika. Apa itu produksi grafika? Produksi grafika itu percetakan. Dan alhamdulillah kakak juga pernah magang 1 tahun di percetakan uang Republik Indonesia Perum-Peruri di Surabaya waktu itu, di divisi timurnya ya, cetak uang. Siapa yang suka uang di sini? Ya, sekarang uang itu bisa buat beli apa aja ya. Apalagi ada adik sekalian buat jajan, buat apa ya. Seperti itu. Riwayat organisasinya pernah di OSIS, pernah di Badan Dakwah Islam, pernah di Polisi Taruna waktu itu. Terus pernah di Karang Taruna Kecamatan dan sebagainya ya. Terus yang paling mencolok memang kakak adalah kader dari IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
ya. Mulai saya dari di perguruan tinggi ada yang namanya PKPT, ada di kampung namanya PR sampai PAC. Lalu kakak sekarang diberikan amanah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di pimpinan cabang Kota Malang. Seperti itu. Apa ada di sekalian ada yang ikut IPNU, IPPNU? Halo, apakah ada yang ikut? Adik-adik sekalian? Oh, belum. Belum ada yang ikut ya. Terus di kampus juga banyak kegiatan kakak ya. Mulai dari mengikuti beberapa kegiatan organisasi di himpunan mahasiswa sampai ke badan badan eksekutif mahasiswa. Nah, dan sekarang yang masih aktif ada beberapa dan alhamdulillah kakak asli Kota Malang diberikan amanah mengajar di MTS 1 Jombang. Di Jombang ya. Kakak di Jombang kos di Sengon ya, di Sengon. Nanti bisa mampir-mampir ke kos, main-main dan sebagainya ya. Jangan lupa menyapa, jangan lupa apa namanya bertegur sapa, gak usah malu, gak usah canggung ya. Apalagi dengan kakak sendiri, ya relax santuy aja lah, Mas. Nah, Pak, nah seperti itu ya. Apakah dari pengenalan kakak ini ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian? Monggo, yang mau tanya silakan. Bot, oh nggak ada, nggak ada. Langsung materi, seperti itu ya. Sedikit saja diulas materinya, diperhatikan, nanti bisa dicatat. Lalu ada soal-soal yang ada di e-learning silakan dikerjakan. Terus apa namanya beberapa hal yang masih belum paham nanti setelah bapak atau kakak menerangkan bisa ditanyakan lagi masalah beberapa materi yang hari ini akan kita bahas. Seperti itu, adik-adik. Ya, ya. Ketua kelasnya yang laki-laki atau yang perempuan kira-kira? Halo. Wah, Mas, belum tentu kan. Gak ada meet sebelumnya. Oh, punten enten. Ada yang mau jadi ketua kelas? Loh kenapa? Ketua kelas itu nilai nilainya itu mesti paling bagus nanti ya. Ribet, susah ngatur anak-anak. Piye iki coba jal. Masa gak ada yang mau jadi ketua kelas? Ya, gitu aja enggak apa-apa. Ini langsung Bapak masuk materi, diperhatikan, bisa dicatat, bisa dicermati ya. Kalau enggak paham nanti bisa bertanya. Seperti itu. Apakah Kak apa namanya? Bisa di anu, bisa dilihat untuk materinya. Saged alhamdulillahirobbilalamin. Materi kita pada pagi hari ini adalah berkaitan tentang keistimewaan Al-Quran dan nama-nama lain daripada Al-Quran. Ya, apa sih itu Al-Quran? Apa sih keistimewaan Al-Quran? Apa itu Al-Quran adik-adik sekalian? Al-Quran adalah kitab suci di antara 4 kitab suci yang diturunkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat yang paling istimewa
yang paling terbesar yang pernah didapatkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran adalah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berupa kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, adik-adik sekalian, sebagai mukjizat kita bisa lihat di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya adalah dan kami telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya belum dibenarkan melalui kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab yang ada pada rasul-rasul yang terdahulu sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Kita sama-sama tahu ada kitab apa saja? Kitab Taurat, Zabur, Injil. Maka pelengkap daripada 3 kitab tersebut adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna dari ayat di atas menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci yang lain adalah membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Bahwasanya ketiga kitab tersebut adalah apa? Adik-adik, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang asli, maka diperlengkap, maka disempurnakan oleh Al-Qur'an. Ya. Nah, dan yang paling terpenting adalah kitab suci yang otentik, kitab suci yang benar-benar dijamin keasliannya adalah apa? Adik-adik sekalian. Halo, halo, halo adik-adik. Sebagai apa? Halo, adik-adik. Masih menyambung kah? Nah, seperti itu. Tanpa dicampur tangani oleh campur tangan orang lain ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau ya ada kitab suci yang sudah dirubah, maka kitab suci itu sudah tidak otentik lagi, tidak sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sabda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang bisa merubah tata bahasa, tidak bisa merubah Al-Quran itu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dari itu, kalau kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah, maka berpatokan kita harus berpegang kepada Al-Quran. Itu adalah fungsi daripada bagaimana kitab suci Al-Quran ini sebagai penyempurna, pelengkap, dan sebagai panutan hidup untuk manusia yang hidup pada zaman seperti ini. Yaitu yang selanjutnya adalah sebagai batu ujian. Maksudnya apa? Kitab-kitab yang terdahulu itu sesuai dengan Al-Quran itu benar adanya. Tetapi sebaliknya, apabila ada yang tersebut ini tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu salah. Dan juga yang sudah saya jelaskan tadi, masalah beberapa kitab suci Al-Quran, ayat-ayatnya tidak bisa dirubah, dikarenakan banyak penghafal Al-Quran, banyak yang ahli dalam Al-Quran, ya, ulumul Quran, dan usul-usul fikih lain, usul-usul Al-Quran
Berarti kakaknya lulusan pondok seperti itu. Oh iya iya iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada yang ingin mondok nanti waktu MTS atau man? Duh, kok mboten? Kan Jombang Katasan santri ya. Masa gak ada yang mau jadi santri ya? Ya seperti itu ya. Lanjut, saya lanjutkan untuk adik-adik sekalian diperhatikan tadi mengenai kelebihan. Yang kedua adalah ada segi kandungan daripada Al-Quran. Kandungan Al-Quran adalah kelebihannya dibandingkan isi-isi kitab-kitab yang terdahulu. Ya, mulai dari kelengkapannya, masalah-masalah yang dibahas, kisah-kisah, hikmah, dan suri tauladan yang ada di dalam Al-Quran itu bisa menjadikan kita sebagai umat Islam berpacu dengan Al-Quran. Seperti itu. Yang ketiga, ada segi susunan bahasanya. Ya, susunan bahasanya ini sangat istimewa. Ya, bukan hanya segi bahasa yang luwah seperti bahasa Arab pada umumnya, tapi di sini Al-Quran itu juga memiliki susunan bahasa yang istimewa karena yang berbicara, yang menurunkan wahyu Al-Quran ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melalui perantara malaikat Jibril. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah segi misi dan segi misi yang diemban. Kitab-kitab sebelumnya berlaku sementara hanya untuk umat-umat pada nabi-nabi tertentu. Kalau Injil di masanya Nabi Isa, Zabur di masanya Nabi Daud dan umatnya, Taurat kepada Nabi Musa dan umatnya dan sebagainya. Tapi untuk Al-Quran ini adalah untuk seluruh dunia, untuk rahmatan lil alamin dan berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua kalangan manusia. Oleh karena itu, kitab suci Al-Quran dikatakan adalah universal dan abadi. Apa itu universal? Universal, universal itu global, meluas untuk masyarakat banyak, untuk umat muslim dan untuk manusia sealam dunia. Seperti itu. Ya, dilanjutkan mengenai nama-nama lain daripada apa? Nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain daripada Al-Quranul Karim. Ada yang sudah tahu adik-adik nama lain daripada Al-Quran? Ayo, di slide-nya ada kok. Kayak Alkitab, Al-Huda, Al-Furqan, Ar-Rahmah, An-Nur, dan sebagainya. Ini adalah sampel yang Bapak cari. Mungkin di modulnya adik sudah ada yang di buku paket e-book ya. E e-book itu banyak. Tapi ini yang Bapak jelaskan hanya sedikit saja. Nanti sisanya bisa dipelajari sendiri. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab adalah kitab. Al-Quran memiliki nama lain, yaitu Alkitab yang berarti adalah tuntunan atau kitab suci yang berfungsi untuk pedoman hidup manusia. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasa canggung kalau atau ragu sekalipun masalah keotentikan daripada Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Huda. Al-Huda yang artinya adalah petunjuk.
Hal ini tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Pada saat bulan Ramadan adalah bulan Ashhurul Hulum yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ini dalilnya ini sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sisanya sebagai penjelasan-penjelasan sebagai pembeda antara yang benar dan bagaimana yang batil seperti itu. Nah, kalau kita ingin tahu apa saja yang benar, maka lihatlah Al-Quran. Ya, terus mana saja yang salah, mana saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah Al-Quran sebagai kitab, sebagai petunjuk kita agar selamat di dunia sampai kita selamat di akhirat. Seperti itu ya. Al-Furqan, selanjutnya adalah Al-Furqan, memiliki arti pembeda. Nama dan Al-Quran ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat berapa? Ayat pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Menurunkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya, hamba daripada Nabiullah Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Apa saja seluruh alam? Dari mulai manusia, malaikat, jin, ya, mulai dari hal-hal yang gaib sampai yang zahir, sampai hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata sampai yang bisa dilihat oleh mata, mulai dari bumi sampai seterusnya. Ya, itu adalah pembeda bahwa Al-Quran itu sangat istimewa. Al-Quran adalah kitab suci sebagai petunjuk dan juga pembeda dari hal-hal yang lain. Dikarenakan Allah langsung menurunkan kepada Nabi Muhammad untuk membedakan. Dikarenakan pada masa Nabi Muhammad itu muncul agama-agama baru lain ini untuk membedakan antara yang benar bagaimana yang salah, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahmah adalah nama lain daripada Al-Quran yang berarti adalah memberikan rahmat sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya itu ada dan kami turunkan Al-Quran menjadi penawar rahmat bagi siapa? Bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu malah menambah kerugian. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak paham masalah Al-Quran, maka apakah pantas kita uh, disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Kita nggak mengenal Al-Quran, kita nggak bisa membaca Al-Quran, nggak tahu Al-Quran itu apa, nggak tahu sejarahnya Al-Quran itu apa. Apakah itu bisa dikatakan umat yang baik dari umat Nabi Muhammad SAW? Adik-adik, tidak. Umat Islam yang baik itu adik-adik sekalian harus mengerti apa itu Al-Quran, apa itu sejarah Al-Quran, mulai dari turunnya bagaimana. Ya, sejarah daripada Al-Quran itu kita harus mengerti. Cara membaca Al-Quran, kita belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Ya, terus kita amalkan Al-Quran itu, kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah umat Nabi Muhammad yang istimewa dan dijamin oleh Nabi Muhammad SAW akan selamat di dunia sampai di akhirat. Seperti itu dikarenakan apa? Al-Quran sebagai pemimpin kita, sebagai panutan kita, sebagai petunjuk kita, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah An-Nur.
An-Nur artinya adalah cahaya, nama lain daripada Al-Quran yang tertuang di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 15 yang artinya adalah Rasul telah datang kepadamu untuk menjelaskan kepadamu banyak hal yang berkaitan tentang agama Islam dan isi-isi daripada yang kamu sembunyikan, yang dibiarkan, dan sungguh telah datang kepadamu cahaya Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang menjelaskannya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Mungkin 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 yang dimaksud dengan An-Nur, Al-Quran sebagai An-Nur adalah cahaya penerang, cahaya yang bisa menerangi bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan bersih, dengan cahaya yang terang benderang melalui Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai tuntunan kita, dan juga sebagai pemimpin kita. Seperti itu. Nur, bercahaya, al-ilmu nurun. Ya, seperti itu dikatakan hadisnya. Nah, ilmu nurun ini sama seperti Al-Quran, nurun. Tapi nurnya itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan bukan berarti nur itu ya cahaya matahari seperti itu ya. Beda banget seperti itu. Mungkin sekian ya yang bisa Bapak atau Kakak sampaikan. Kurang lebihnya Kakak mohon maaf kalau ada salah atau ucapan Kakak yang salah atau materi yang belum bisa dapat diterima atau bagaimana. Kakak Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan monggo bisa japri ya, bisa CP, bisa WA pribadi atau mungkin sedikit menambah kenalan ya, mungkin bisa silakan japri. Kalau belum nanti untuk masalah soal-soal sudah di-share di e-learningnya di adik sekalian oleh Ustadz ya. Silakan absensi, silakan untuk melihat soal-soal evaluasi, lalu jangan lupa diupload ya, karena itu adalah penilaian, penugasan seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi adik-adik sekalian? Tidak ada kah? Mas Rafli, Mbak Nia, Mbak Andin, Mas Farel, Mbak Jasmine, Mbak Salsabila Makfiro, Mbak Fatimah Zahro, Mbak Intan, Mbak Ifati Nafisa, Mbak Iza, Mbak Kafa, Mbak Nadiro. Nah, perlu diketahui lagi nantinya kita ketemu lagi melalui Zoom meeting, insya Allah 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita libur, tidak Zoom meeting, Zoom meeting Jimit, maksudnya 2 minggu lagi karena saya mendapatkan 3 kali jatah untuk bertemu dan bertatap muka secara virtual ini 3 kali. Ini adalah pertemuan yang pertama, nanti keduanya dan ketiga nanti menyusul untuk linknya. Insya Allah minggu depan untuk kelas ini tidak menggunakan Gmeet atau virtual yang lainnya, tetapi langsung kepada penugasan. Ya, seperti itu. Nah, itu minggu depannya lagi kita lanjutkan dengan Zoom meeting. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga minum vitamin yang banyak. Ya, kita ketemu lagi di minggu lusa yang selanjutnya. Sekian dari kakak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bisa keluar ya. Terima kasih.